kepada PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten terkait dengan dana PIP. Terkait saat ini kan program Indonesia Pintar PIP kan sudah mulai ramai dibicarakan. Nah, sampai sejauh mana Kepala Dinas menyikapi ini PLT Dinas? Ya, program Indonesia Pintar ini kan program pusat, jadi intinya kita di daerah tetap merespon dengan sangat positif karena ini sangat membantu anak-anak kita dalam rangka memberikan kemampuan untuk mengikuti sekolah ke jenjang berikutnya. Jadi untuk PIP ini, program Indonesia Pintar ini tetap berjalan dan kami di daerah sebagaimana usulan ya tetap berjenjang dari SD, SMP maupun sampai ke SMA. Jadi program ini mudah-mudahan kita berharap jangan sampai bubar, tapi kita berharap tetap Indonesia Pintar ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan harapan kita bagi anak-anak kita yang punya prestasi, yang kurang mampu, maka akan dapat terbiayai dengan program itu. Dan khususnya di Kobar, memang kita saat ini sedang berproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah sampai pencairannya kepada anak. Karena ini rekeningnya langsung masuk ke rekening anak. Jadi kita hanya mengusulkan sesuai dengan usulan sekolah dan kita proses sampai ke pusat sesuai dengan data yang diminta dari pusat, persyaratan juga, dan insya Allah dalam tidak terlalu lama Kota Waringin Barat dari jenjang SD, SMP, SMA mendapat bantuan tersebut. Saya kira demikian. Nah, kalau Dinas Pendidikan sendiri mempunyai data enggak Bang dengan adanya beasiswa yang dia dapatkan dari PIP itu Bang? Ya sebenarnya kita punya data, dan ini kan usulan ini kan kita ada rekapnya di kantor, dan itu ya mohon maaf, kadang-kadang tidak semua usulan diakomodir karena persyaratan tadi. Jadi kita tetap menyerahkan kepada pusat, dan mudah-mudahan apa yang kita usulkan itu semua terakomodir. Nah, kalau mereka dapat dari SD, SMP, ternyata SMA tidak, apakah memang ada kendala pemutusan atau memang bagaimana prosedurnya? Jadi begini, setiap tahun kan dievaluasi program itu, jadi tidak selamanya dari jenjang itu tetap mengikuti. Ketika anak itu dianggap mungkin tidak memenuhi syarat, mungkin bisa putus, ataupun usul dari sekolah itu dengan alasan tertentu sekolah bisa menyetop untuk ke jenjang berikutnya. Dan kita sesuai kewenangan kita untuk Kobar hanya SD, SMP. Namun kita juga membantu jenjang SMA, membantu data dari sekolah-sekolah. Nah Bang, kalau pengambilan itu dibolehkan nggak guru untuk mengambil dana PIP itu? Sementara rekening kan langsung ke rekening siswa atau ke rekening orang tua. Semestinya aturannya adalah anak, tapi bagi yang terpencil mungkin bagi yang terpencil. Tapi kalau yang langsung kayak di daerah kita ini kan bank ada di mana-mana, istilahnya di tingkat kecamatan. Saya kira anak bisa langsung aja. Langsung ya. ambil. Jadi tidak perlu perantara Tidak lagi. perlu. Nah, Karena itu memang hak mereka. aturannya gitu ya. Iya, aturan itu. Oh. Nah, kalau toh ada ya mungkin daerah terpencil misalnya memerlukan biaya cukup besar, contoh di Sungai Cabang, itu kalau ngambil sendiri ongkos kelotoknya, misalnya transportnya itu mungkin kurang lebih bisa sampai 500.000. Nah, sementara bantuan itu kan mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau diambil pribadi atau ngambil sendiri-sendiri, barangkali itu justru habis untuk ongkos. Nah, itulah barangkali ada sebagian sekolah yang menginisiasi menggunakan surat kuasa. Jadi tidak bisa ngambil sendiri tanpa ada surat kuasa dari anak. Dan anak pasti tahu nilainya sekian. Jadi kalau misalnya ada pemotongan itu tidak ada. Oh, Tidak, mungkin tidak himbauan Bang, Ya. untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan atau Ya. bagaimana. Ya, kita berharap kepada sekolah yang membantu mengelola kegiatan tersebut, ya berikanlah sesuai dengan yang porsi ataupun yang memang hak anak. Jadi jangan sampai itu terjadi pemotongan karena ini merugikan. Dan kita berharap kepada anak juga harus tahu, artinya jumlah yang diterimanya harus tahu. Dan kapan dulu nanya teman-teman sekolah lain. Artinya kita khawatir ada mungkin ada oknum tertentu yang mengatakan menerima sekian padahal menerima sekian. Nah, ini yang jangan sampai terjadi, dan kita berharap bahwa
ya insya Allah saya yakin dan percaya pada guru-guru kami, kepala sekolah kami, insya Allah untuk hak anak insya Allah tidak akan dikurangi. Saat ini kita belum ada mendengar informasi bahwa ada dipotong untuk jenjang yang sesuai kewenangan kami, misalnya SD dan SMP. Kalau SMA karena kami tidak terlalu monitor, kami hanya mungkin sebatas data aja, tapi jadi kami tidak terlalu tahu ya untuk jenjang SMA. Tapi kalau untuk SD SMP insya Allah saat ini belum ada keluhan dari masyarakat atau dari penerima dari anak itu sendiri bahwa ada pemotongan, dan kami berharap ini tetap berjalan dan hak anak tetap terakomodir, dan sekolah juga kami berharap bantu anak kita supaya yang memang yang mendapat memang punya hak, yang tidak punya hak mendapat ya kita harus memilah, jangan sampai anak yang semestinya dapat tapi karena ada kepentingan tertentu justru tidak dapat, justru anak yang tidak boleh dapat jadi dapat. Nah ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi demikian. Tapi saya yakin sekali lagi dengan guru-guru kita di Kobar, insya Allah pengelolaannya cukup baik. Oke, makasih.